Saya Agustina Kusumadewi dari tim Regu Pengamat dan Pengurus Forum Film Bandung sebagai penyelenggara Festival Film Bandung. Penelitian yang akan dipresentasikan berjudul Transposisi Kreatif Narasi Kultural Drupadi pada Film Setan Jawa karya Gari Nugroho. Salah satu sutradara Indonesia yang memiliki konsistensi pada penggarapan film-film di area simbol dan kode adalah Gari Nugroho. Bisa dilihat pada posisi relasi interaksi dan juga posisi Gari Nugroho pada peta perfilman Indonesia, bahwa sejak tahun 1990 diawali dari Cinta dalam Sepotong Roti sampai 2018 dengan Kucumbut Tubuh Indahku, Gari Nugroho memiliki konsistensi untuk menggarap narasi-narasi filmnya yang berada di area realisme magis, realisme estetik, dan juga simbol dan kode film. Salah satu film Gari Nugroho yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah film Setan Jawa yang diproduksi pada tahun 2016 yang merupakan film bisu hitam putih dengan pendekatan sinematik orkestra pertamanya yang memadukan antara konsep film bisu hitam putih dan juga mengadaptasi dari konsep pertunjukan wayang kulit dan juga berkolaborasi dengan aransemen orkestra musik gamelan karya Rahayu Supangga. Berikut adalah cuplikan dari pertunjukan film Setan Jawa di beberapa negara, di mana sejak tahun rilisnya di 2016 hingga tahun 2020, film Setan Jawa masih dijadwalkan untuk tur keliling dunia, namun terhenti karena situasi pandemi. Kita bisa sama-sama lihat bahwa sebagai sebuah seni pertunjukan, film ini memiliki gaya sinematografi yang berbeda, gaya pertunjukan yang juga berbeda, yang memadukan beragam lintas disiplin kesenian dan juga mengadaptasi banyak narasi kultural khususnya dalam konteks kultural kejawaan. Dengan pendekatan sinematik orkestra juga bisa dilihat bahwa film Setan Jawa pada akhirnya berpotensi untuk memberikan peluang kolaborasi antar budaya untuk menemukan perluasan tanda-tanda dalam komunikasi budaya kaitannya pada konteks naratif film. Dari segi narasi, film Setan Jawa berkisah mengenai awal abad ke-20 yang mengangkat mengenai ritual magis pesugihan kandang bubrah sebagai jalan magis untuk memperoleh kekayaan. Diceritakan bahwa Heru yang diperankan Heru Purwanto yang memerankan Setio jatuh cinta pada seorang gadis kaya, tokoh perempuan protagonis dalam hal ini yaitu Asih yang diperankan oleh Asmara Abigail, yang kemudian bersekutu dengan iblis. Jadi Setio bersekutu dengan iblis untuk bisa menjadi kaya agar dia bisa melamar dan menikahi Asih. Tapi yang tidak Setio bayangkan adalah penyatuannya dengan iblis, dalam hal ini adalah penyatuannya dengan Setan Jawa yang diperankan oleh Luluk Ari, itu juga berarti keberserahan diri dan juga keberserahan apa-apa yang dimilikinya. Karena salah satu konsekuensi dari pesugihan kandang bubrah adalah dia harus terus-menerus memperbaharui rumahnya yang seringkali rusak secara tiba-tiba, dan jika dia tidak melakukannya maka orang terdekatnya lah yang kemudian akan mengalami dampak atau malah dirinya sendiri akan menjadi tiang penyangga dari rumahnya. Nah, yang menarik adalah bahwa Asih sebagai karakter protagonis dalam film ini digambarkan merupakan sosok perempuan yang penurut, patuh terhadap ibunya, sangat mengikuti kaidah-kaidah kultural Jawa dalam konteks etika perempuan, dan sepanjang film, kecuali pada bagian akhir, itu digambarkan bahwa Asih adalah sosok perempuan yang memiliki ketangguhan atas takdir semesta yang bekerja di luar dirinya. Nah, pada narasi inilah kemudian terjadi transposisi kreatif narasi kultural Drupadi yang entah mengapa oleh Garin tidak diberlakukan sesuai dengan pakemnya, atau bisa jadi malah diperlakukan secara berlapis dengan interpretasi sesuai dengan kode personal yang dimiliki oleh Gari Nugroho.
Mungkin kita bisa lihat sedikit dulu narasi asli dari narasi kultural Drupadi, di mana di sini dalam penelitian ini saya akan mengangkat dua narasi sebagai perbandingan. Yang pertama adalah narasi dari India, kitab Mahabharata, dan juga narasi Drupadi pada Wayang Purwa. Secara garis besar, pada kitab Mahabharata digambarkan bahwa awal perkawinan Drupadi dengan Pandawa itu disebabkan karena adanya kekalahan dalam sayembara memanah. Namun karena Drupadi lantas tidak semaunya memilih Arjuna yang memenangkan sayembara, dan juga karena ada instruksi dari Ibu Kunti atas kelima anak laki-lakinya, maka dia harus mematuhi bahwa segala yang dimiliki kelima anaknya harus dimiliki satu sama lain bersama. Oleh karena itu, meskipun Drupadi sebetulnya hanya mencintai Arjuna, tapi dia patuh pada hukum Ibu Kunti, dan kemudian dia menikah dengan Pandawa V dengan ketentuan setiap tahun Drupadi hanya boleh berkumpul dengan satu laki-laki, dimulai dari Yudhistira dan seterusnya bergantian. Di sini pada kitab Mahabharata digambarkan bahwa Drupadi direpresentasikan sebagai perempuan yang patuh, manut, dan setia. Dan kemudian meskipun dia dijadikan barang taruhan, tetapi Drupadi tidak melawan. Drupadi tetap berjuang untuk menyertai Pandawa, dan selain itu Drupadi pun merelakan tubuhnya demi kebersatuan dan keutuhan negara kerajaan Indraprasta. Tadi adalah narasi kultural Drupadi dari versi kitab Mahabharata India, sementara dari versi Wayang Purwa atau dari narasi kultural pada konteks kejawaan, yang dikonstruksi adalah narasi yang sedikit berbeda, di mana di sini digambarkan bahwa Drupadi merupakan perempuan yang setia, perempuan yang tidak melakukan poliandri seperti yang digambarkan pada kitab Mahabharata, namun digambarkan sebagai perempuan yang menjalani monogami. Selain itu, Drupadi juga digambarkan ketika dia dijadikan barang taruhan di judi dadu, digambarkan sebagai perempuan yang patuh terhadap Yudhistira. Dan betapapun Yudhistira telah menjadikannya sebagai barang taruhan dalam judi dadu, di mana kemudian selendangnya oleh Dursasana berusaha untuk dibuka dan ditelanjang di depan publik, namun tidak juga ada habis-habisnya dan selendang itu tidak terbuka. Namun Drupadi tetap merelakan dirinya. Drupadi tetap merelakan dia dijadikan oleh taruhan oleh suaminya. Baik, sampai sini saya akan berhenti dulu mempresentasikan mengenai narasi kultural asli Drupadi, baik dari kitab Mahabharata dan juga dari Wayang Purwa pada konteks kultural kejawaan. Yang perlu disimak adalah ada representasi yang menarik yang dibangun secara berbeda dari narasi kultural Drupadi dalam konteks kultural kejawaan dan narasi kultural Drupadi dari sudut pandang kitab Mahabharata India. Ketika yang satu bicara mengenai bagaimana ketangguhan Drupadi melakukan poliandri, yang satu membicarakan bagaimana dia bersetia dan melakukan monogami, dan dia mengorbankan dirinya hanya untuk satu-satu suaminya, yaitu Yudhistira. Apa yang terjadi pada film Setan Jawa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika Setio yang diperankan oleh Heru Purwanto menyerahkan jiwanya untuk bersekutu dengan setan, dalam hal ini adalah setan Jawa yang diperankan oleh Luluk Ari, maka seluruh jiwanya pun juga bersatu dengan setan Jawa. Dan ketika seluruh jiwanya bersatu, maka ketika dia menyentuh Asih yang telah menjadi istrinya yang diperankan oleh Asmara Abigail sebagai karakter perempuan protagonis, secara tidak langsung setan Jawa pun juga merasakan hasrat tersebut. Setan Jawa juga merasakan cintanya Setio kepada Asih. Setan Jawa juga merasakan passion dan gairahnya Setio terhadap Asih. Bahkan setan Jawa merasakan kecemburuan seperti yang dirasakan oleh para Kurawa terhadap para Pandawa ketika melihat bahwa Pandawa beristrikan perempuan cantik yang luar biasa yang bernama Drupadi.
Nah, transposisi kreatif merupakan perubahan dari tanda-tanda sensorik yang diadaptasi dari sumber aslinya yang sangat memungkinkan mengalami perluasan tanda atau makna. Pada tahap inilah kemudian terjadi transposisi kreatif narasi kultural Drupadi pada film Setan Jawa yang dilakukan oleh Garin Nugroho. Bisa kita lihat bahwa pada adegan terakhir, ketika Asih sudah tidak tahan melihat suaminya kesakitan, lalu kemudian dia berpikir dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Pada saat ini terjadi transposisi kreatif narasi kultural Drupadi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah terjadinya posisi representasi perempuan di mana jika dikaitkan dengan narasi kultural Drupadi, Asih direpresentasikan sebagai aku yang memiliki fungsi sebagai istri. Dalam artian, Asih menyadari bahwa ia adalah istri dari seorang laki-laki, ia direpresentasikan harus mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan atau menyelamatkan suaminya, dan kemudian pada film Setan Jawa ditunjukkan dengan adegan visual di mana Asih mau menyerahkan dirinya pada setan Jawa, mau disentuh oleh setan Jawa. Dan di sini berlaku transposisi kreatif dari narasi kultural Drupadi pada epos Mahabharata yang diadaptasi secara parsial, yaitu persoalan keberserahannya. Namun bisa dilihat juga bahwa pada transposisi kreatif ini tetap terjadi satu perluasan tanda sensorik, di mana kalau dalam kultural kejawaan perempuan tidak disarankan atau sebaiknya tidak menunjukkan kemolekan dan sensualitasnya, tapi justru di sini sedikit berbeda. Jadi Asih ditunjukkan pada posisi visuality di mana dia menunjukkan sensualitas dirinya, dia menggoda, dia melakukan seduksi terhadap setan Jawa dari gestur tubuhnya, dan kemudian dia membiarkan setan Jawa menyentuhnya. Karena Asih menyadari bahwa saat itu dia berdiri untuk menyelamatkan suaminya. Dan pada posisi ini, transposisi kreatif berada pada aku ontologik, di mana aku adalah merupakan bagian dari segala situasi yang ada, dan kemudian aku adalah sesuatu yang bersifat aku fungsional. Aku harus berkontribusi untuk terlibat dalam situasi ini. Nah, sampai tahap ini, transposisi kreatif ini sebetulnya masih perlu dicurigai. Apakah jangan-jangan sebetulnya Garin Nugroho melakukan adaptasi berlapis, dalam artian pada lapis bentuk dia menunjukkan bahwa Asih seolah-olah bisa melakukan poliandri seperti yang dilakukan oleh Drupadi pada epos Mahabharata, atau jangan-jangan pada lapis yang paling dalam justru Garin Nugroho menunjukkan bahwa perempuan Jawa pada dasarnya adalah perempuan yang direpresentasikan memiliki kesetiaan terhadap suaminya. Dan apa yang dilakukan Asih pada lapis kesekian itu adalah bentuk kesetiaannya, seperti yang digambarkan pada wayang Purwa pada konteks kultural kejawaan. Berikutnya kita bisa lihat transposisi kreatif yang terjadi ketika kemudian setan Jawa yang diperankan oleh Luluk Ari itu berusaha untuk menelanjangi Asih. Ini sama dengan narasi yang dibangun baik di kisah pertandingan judi dadu pada kisah Mahabharata dan juga pada wayang Purwa, di mana ketika Dursasana berusaha untuk menelanjangi Asih dengan menarik selendangnya tidak habis-habis dan tubuh Asih tidak tertelanjangi. Tapi di sini agak sedikit berbeda. Jadi ketika selendang itu terus ditarik oleh setan Jawa, digambarkan bahwa selendang itu terus panjang, dan seolah-olah tidak ada akhirnya. Pada tahap berikutnya terjadi satu transposisi kreatif yang sedikit beralih dari makna kesetiaan dan juga makna etis kultural representasi perempuan sebagai simbol identitas kultural kejawaan, di mana seolah-olah pada bagian akhir ketika Asih bermaksud untuk memberikan solusi atas sakit suaminya yang disebabkan oleh pesugihan tersebut, dia balas untuk
tidak lagi menunjukkan seduksi dari gestur tubuhnya, tapi dia memang betul-betul melakukannya. Jadi digambarkan bahwa Asih mencium setan Jawa, Asih mencoba untuk menarik gairah setan Jawa, yang ternyata pada lapis dalam sebetulnya Gari Nugroho seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ketika perempuan menunjukkan satu sikap seduksi, jangan-jangan bahwa sebetulnya ada intensi lain yang berada di balik seduksional itu. Tapi tentunya ini masih perlu diskusi lebih lanjut. Ini juga perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah benar demikian. Yang jelas adalah pada adegan ini tiba-tiba Asih yang tadinya diposisikan sebagai objek visuality, dia berputar, dia berbalik arah, dia berbalik peran dan dia memegang kendali. Dia memegang kendali atas jalannya proses. Dia memegang kendali atas takdir setan Jawa yang dari awal cerita dan juga dari awal narasi kebersentuhan Asih dan setan Jawa seolah-olah setan Jawa yang memegang kendali. Dan kemudian proses transposisi ini berada kepada posisi aku, representasi perempuan, sebagai seorang yang berdaya. Nah, sebetulnya ini adalah narasi kultural yang sedikit lepas dari konstruksi narasi kultural Drupadi yang dibangun dalam wayang Purwa. Tetapi pada narasi kultural Drupadi di kitab Mahabharata memang digambarkan bahwa Drupadi adalah sosok perempuan yang bisa mengambil keputusan sendiri meskipun dia manut terhadap instruksi dari Ibu Kunti. Dan pada akhirnya dia mampu menjalani keputusannya dengan konsekuensi dan kesadaran penuh. Sementara di kisah-kisah wayang Purwa, kisah heroik Drupadi itu tidak digambarkan. Yang digambarkan hanya bagaimana sosok representasi perempuan yang setia, yang manut, yang patuh terhadap suami meskipun disakiti, meskipun kemudian diposisikan menjadi subordinat. Dan pada film Setan Jawa, transposisi kreatif narasi kultural Drupadi ini diakhiri dengan adanya satu visual bahwa perempuan itu berdaya, Asih itu berdaya. Dan pada konteks kultural kejawaan, sebetulnya perempuan-perempuan itu adalah perkasa. Dan ini dikuatkan juga dengan referensi yang dikemukakan dalam buku Peter Carey, Perempuan-Perempuan Perkasa, di mana ternyata pada konteks kultural kejawaan, banyak perempuan yang juga memegang peran penting pada perjuangan di awal abad 18, 19, 20 di Jawa. Baik, demikianlah proses bagaimana transposisi kreatif narasi kultural Drupadi terjadi pada film Setan Jawa. Yang perlu dicermati adalah bahwa pada akhirnya segala tanda sensorik yang dibangun yang merupakan hasil adaptasi dan transposisi kreatif dari teks asli ke alih medium pada film itu selalu memunculkan tindakan-tindakan simbolisme tertentu yang menunjukkan siapa saya, kemana saya akan pergi, dan apa yang harus saya lakukan dalam film itu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan transposisi kreatif, selalu ada keberbenturan antara ideolek atau kode-kode personal sutradara, dalam hal ini adalah Gari Nugroho, dengan sosiolek atau nilai-nilai budaya yang terkonvensi. Salah satunya yang seperti tadi sudah saya sebutkan, ketika perempuan sebetulnya dalam konteks kultural kejawaan tidak membuka dirinya, dia menyimpan dirinya rapat-rapat, dia membungkus dirinya, tapi pada adegan-adegan terakhir, Asih tidak ditunjukkan berlaku sesuai dengan pakem kultural kejawaan itu, tetapi memberikan satu alternatif perlawanan perempuan, bahwa sebetulnya sebagai seorang perempuan, kita memiliki daya untuk memperjuangkan diri kita sendiri. Dan meskipun perjuangan itu pada akhirnya harus bertentangan dengan konvensi, tapi selama dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan yang kita anut, maka itu bisa dilakukan atau bisa diwujudkan. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa dibicarakan dari film Setan Jawa karya Gari Nugroho ini berkaitan dengan transposisi kreatif, karena tentunya
Transposisi kreatif sendiri ketika dia merupakan proses adaptasi dan alih tanda sensorik menjadi tanda-tanda lain dengan perluasan makna, ada banyak simbol-simbol yang khas dalam film ini yang bisa dikaji lebih jauh berkaitan dengan proses adaptasi dari teks asli atau medium asli pada film. Sehingga mungkin saya bisa menyarankan sedikit bagi yang memang tertarik pada proses transposisi kreatif atau juga kajian adaptasi, bisa mengeksplorasi lebih jauh film Setan Jawa karya Garin Nugroho, di mana pada film ini tentunya akan bisa ditemukan potensi-potensi kajian adaptasi lainnya yang jauh lebih menarik, jauh lebih spesifik, dan jauh lebih filosofis. Sekian presentasi dari saya. Saya berharap semoga presentasi ini bisa membuka ruang-ruang diskusi baru kaitannya dengan kajian adaptasi, dengan fokus transposisi kreatif, kaitannya dengan perluasan tanda sensorik pada alih medium dari teks asli ke film. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.